Rat torture. Rat torture adalah metode penyiksaan yang memanfaatkan insting alami tikus untuk melarikan diri. Korban biasanya diikat, lalu sebuah wadah yang berisi tikus hidup diletakkan di atas perut atau bagian tubuh lain. Wadah tersebut dipanaskan dari luar dengan bara api atau obor. Saat panas meningkat, tikus menjadi panik dan mencari jalan keluar. Satu-satunya jalan yang tersedia adalah dengan menggali, menggerogoti, dan menerobos daging korban. Meskipun metode ini dikaitkan dengan beberapa era, versi yang paling terkenal adalah yang digunakan oleh pasukan kolonial di Vietnam untuk menginterogasi tahanan politik. Hukuman ini sangat sadis karena menggabungkan rasa sakit fisik yang ekstrem dengan teror psikologis yang mendalam di mana korban sepenuhnya sadar akan nasibnya. Scold's Bridle. Hukuman ini digunakan di Inggris dan Skotlandia pada abad ke-16 hingga ke-18, terutama untuk menghukum perempuan yang dianggap terlalu banyak bicara, menyebar gosip, menghasut, atau menentang suami maupun otoritas. Alatnya berupa kerangka logam yang dikunci di kepala, dengan lempengan besi atau paku kecil yang masuk ke dalam mulut. Lempengan itu menekan lidah atau langit-langit mulut, sehingga korban tidak bisa berbicara. Kadang di ujungnya dipasang duri yang melukai setiap kali korban mencoba bersuara. Hukuman ini hampir selalu dilakukan di depan umum, diarak keliling kota, sehingga selain rasa sakit fisik, korban juga mengalami rasa malu yang mendalam. Scaphism. Hukuman ini digunakan di Persia kuno untuk pengkhianat atau musuh besar negara. Korban diletakkan di antara dua perahu kayu atau perahu dan papan besar yang mengapit tubuhnya. Hanya kepala, tangan, dan kaki yang dibiarkan keluar. Seluruh tubuh korban kemudian diolesi campuran madu dan susu, lalu dipaksa meminum campuran itu sampai mual. Setelah itu mereka dibiarkan mengapung di rawa atau danau yang penuh serangga. Serangga akan tertarik dengan bau manis dan mulai menggerogoti kulit, masuk ke dalam luka, bahkan berkembang biak di tubuh korban. Proses ini bisa berlangsung berhari-hari sampai korban meninggal karena infeksi, dehidrasi, atau sepsis. Hukuman ini terkenal karena menggabungkan rasa lapar, haus, siksaan serangga, dan penderitaan yang sangat lama. Lynch. Lynch adalah salah satu bentuk eksekusi paling sadis dalam sejarah. Digunakan di Tiongkok selama lebih dari 1000 tahun hingga akhirnya dihapuskan pada awal abad ke-20. Korban diikat pada tiang kayu, lalu algojo mulai memotong tubuhnya sedikit demi sedikit. Potongan pertama biasanya dilakukan di area yang tidak langsung mematikan, seperti daging lengan atau paha, sehingga korban tetap hidup selama prosesnya. Hukuman ini bukan hanya dimaksudkan untuk membunuh, tetapi untuk mempermalukan dan menghancurkan martabat korban. Dalam kepercayaan tradisional Tiongkok, tubuh yang utuh penting untuk kehidupan setelah kematian, sehingga Lynch dianggap sebagai bentuk kematian yang tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Metode ini sering diberikan kepada pengkhianat negara, pembunuh keluarga kerajaan, atau penjahat yang dianggap melakukan kejahatan paling berat. The Breaking Wheel. The Breaking Wheel atau dikenal juga sebagai Catherine Wheel adalah salah satu metode eksekusi paling brutal yang digunakan di Eropa, terutama pada abad pertengahan hingga abad ke-18. Korban diikat pada roda besar dari kayu lalu tangan dan kaki dibentangkan. Algojo kemudian menggunakan palu atau batang besi untuk memukul tulang-tulang korban satu persatu. Biasanya dimulai dari kaki dan tangan, lalu berlanjut ke lengan, paha, dan akhirnya bagian tubuh yang mematikan. Hukuman ini biasanya dijatuhkan pada pembunuh berantai, perampok kejam, atau pengkhianat besar negara. Boiling to death. Hukuman ini persis seperti namanya. Korban dieksekusi dengan cara direbus hidup-hidup. Di Eropa, terutama di Inggris pada abad ke-16, metode ini pernah digunakan untuk menghukum pelaku kejahatan tertentu seperti pembunuhan. Korban biasanya dimasukkan ke dalam kuali atau tong besar berisi air, minyak, atau bahkan timah cair. Ada dua variasi eksekusi ini. Korban langsung dimasukkan ke cairan yang sudah mendidih, sehingga kematian datang cepat
cepat namun sangat menyakitkan, atau dimasukkan saat cairan masih dingin lalu dipanaskan perlahan. Cara kedua dianggap lebih efektif sebagai hukuman karena memperpanjang penderitaan. Kulit melepuh, daging mulai terkelupas, dan rasa sakit berlangsung lama sebelum akhirnya korban pingsan atau meninggal. Catatan sejarah menunjukkan hukuman ini juga digunakan di Asia, termasuk di Tiongkok dan Jepang, baik sebagai eksekusi resmi maupun sebagai bentuk balas dendam pribadi oleh penguasa lokal. Selain menjadi metode eksekusi, prosesi ini juga kerap dipertontonkan di ruang publik untuk menanamkan rasa takut pada masyarakat. Sawing. Sawing atau eksekusi dengan cara digergaji adalah salah satu metode paling mengerikan yang pernah diterapkan di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa, Kesultanan Ottoman, hingga Tiongkok. Korban biasanya digantung terbalik dengan kaki di atas, lalu tubuhnya digergaji dari bagian selangkangan ke arah kepala. Posisi terbalik ini bukan tanpa alasan. Dengan kepala di bawah, darah tetap mengalir ke otak, sehingga korban tetap sadar lebih lama, bahkan saat gergaji sudah mencapai dada. Metode ini membuat proses eksekusi berjalan sangat lambat dan rasa sakitnya bertahan hingga korban benar-benar meninggal. Catatan sejarah menyebutkan sawing kerap digunakan untuk menghukum pengkhianat, pembunuh anggota keluarga kerajaan, atau orang yang dianggap melakukan dosa besar menurut hukum agama. Flaying. Hukuman ini dilakukan dengan mengupas kulit korban secara perlahan menggunakan pisau tajam, dimulai dari bagian tubuh yang paling mudah diakses seperti punggung atau dada. Korban biasanya diikat agar tidak bisa bergerak, dan prosesnya dibuat sengaja lambat supaya mereka tetap hidup selama mungkin. Praktik ini tercatat di Assyria kuno, Persia, hingga beberapa wilayah Eropa abad pertengahan, seringkali untuk musuh politik atau pengkhianat. Kulit yang dilepaskan kadang dipajang di depan umum sebagai peringatan, menjadikannya salah satu bentuk eksekusi yang paling menyakitkan dan mengerikan. Lerek. Derak adalah salah satu alat penyiksaan paling ikonik di Eropa abad pertengahan. Bentuknya berupa bingkai kayu besar dengan gulungan di kedua ujungnya. Korban diikatkan pergelangan tangan dan kaki, lalu algojo memutar tuas untuk menarik tali sedikit demi sedikit. Awalnya hanya terasa tegang, tetapi perlahan persendian mulai terlepas dari soketnya, ligamen dan otot robek hingga tulang bisa patah. Derak sering digunakan untuk memaksa orang mengaku, memberikan informasi, atau sebagai bentuk hukuman publik. Karena efeknya permanen, korban yang selamat biasanya mengalami cacat seumur hidup. Kell hauling. Kell hauling adalah salah satu hukuman paling brutal di laut. Korban diikat dengan tali panjang, lalu dilemparkan ke laut dari satu sisi kapal. Tali itu ditarik dari bawah kapal menuju sisi lainnya, memaksa korban terseret melewati bagian bawah lambung yang licin dan gelap sambil kesulitan bernapas di air. Proses ini sangat mematikan. Korban bisa tenggelam, terbentur keras ke badan kapal, atau terseret begitu lama hingga kehilangan kesadaran. Kell hauling digunakan oleh Angkatan Laut, terutama Belanda, sebagai hukuman bagi pelaut yang melakukan pelanggaran berat seperti pemberontakan atau pengkhianatan di tengah laut.